Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu nama saya kan? Jadi nama saya Nugraha Yogatama, bisa dipanggil Nugraha. Jadi di pertemuan materi bahasa kita yang sekian kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul angka dan lambang bilangan. Angka dan lambang bilangan itu ada satuan kata yang berbeda ya. Angka itu bisa dicontohkan penyebutan angka 5 itu bisa ditulis dalam huruf Hindu dan Arab itu 5, angka 5. Kalian tahu angka 5 kan? Nah, dalam bahasa Romawi angka 5 di sana itu disebut dilambangkan itu seperti huruf V. V seperti ini, bukan 2 ya, V. Sama aja sih. Nah, sedangkan bilangan itu adalah susunan dari angka-angka tersebut. Contohnya 5, terus 7, 6, 8, 1, 3, 2. Nah, itu bisa disebut dengan bilangan. Gak apa-apa, saya ini punya acak. Jadi angka dalam satuan bilangan itu cuman ada satu, kita nyebutnya jangan ribet ya, 5 aja. Oke, daripada kalian bingung-bingung aja dengerin saya ngomong, langsung aja check out videonya. Saya udah susun, udah nyari materi-materi yang pas buat ditonton. Oke, sekian, check out. Halo teman-teman, selamat datang di Aksara. Ketika kita belajar matematika, tentu kita sering mendengar istilah angka dan bilangan. Kadang kita menganggap angka dan bilangan adalah dua hal yang sama. Ternyata keduanya tidak sama loh teman-teman, alias berbeda. Kira-kira apa ya perbedaannya? Mari kita belajar bersama-sama. Angka merupakan simbol atau lambang. Contohnya, angka yang sering kita gunakan adalah angka Latin. Terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada lagi angka Romawi yaitu I, V, X, L, C, dan M. Selain ini, masih ada banyak lagi jenis angka, seperti angka Arab, angka Jawa, dan lain sebagainya. Sedangkan bilangan menunjukkan banyaknya suatu hal atau jumlah suatu benda. Intinya, angka adalah simbol, sedangkan bilangan menunjukkan jumlah. Untuk lebih memahami perbedaan antara angka dan bilangan, perhatikan contoh berikut ini. Sebanyak 15 murid sedang berada di stadion. 15 adalah bilangan yang menunjukkan jumlah murid yang ada di stadion. Bilangan 15 disimbolkan atau dilambangkan atau ditulis dengan angka 1 dan 5. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada 309 orang sedang mendaki Gunung Merapi. 309 adalah bilangan yang menunjukkan jumlah orang yang mendaki Gunung Merapi. Bilangan 309 disimbolkan dengan angka 3, 0, dan 9. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Selanjutnya, jangan salah lagi ya menggunakan istilah angka dan bilangan. Oke, itulah video tentang perbedaan angka dan bilangan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.
Angka 0 memiliki arti penting dalam ilmu hitung, serta dalam memaknai dan menilai banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Angka 0 dalam bahasa Arab disebut sifr, yang bermakna kosong, sehingga angka 0 seringkali diartikan sebagai ketiadaan, kekosongan, dan kehampaan dalam diri dan kehidupan manusia, serta menjadi tanda kekalahan dalam sebuah pertarungan atau pertandingan, dan sering dianggap sebagai lambang ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran kehidupan. Meskipun demikian, angka 0 memiliki arti penting dalam mencapai kesempurnaan nilai sesuatu, serta bisa menjadi simbol kemenangan bagi penyucian jiwa. Angka yang kita gunakan sekarang adalah angka 0 sampai dengan 9, mulai dikenal oleh bangsa Eropa pada abad ke-10, merupakan perpaduan antara kebudayaan Arab dan India. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi adalah sosok yang memperkenalkan angka 0, seorang tokoh penemu perhitungan aljabar yang menjadi dasar ilmu pasti yang dilahirkan di Kifah, Irak pada tahun 780 Masehi. Selain ahli matematika, ia juga ahli geografi, sejarah, dan musik. Karya-karyanya di bidang matematika terdapat dalam Kitabul Jama' wa Tafriq dan Hisab Al-Jabar wal Muqablah. Hasil karya Al-Khwarizmi inilah yang kemudian menjadi rujukan dan mempengaruhi pemikiran para ilmuwan Eropa seperti Jacob Lorentz serta Leonardo Fibonacci, yang kemudian lebih dikenal masyarakat dunia sebagai ahli matematika aljabar. Penemuan angka 0 ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dunia, karena dengan angka 0 tersebut kini kita dapat dengan mudah menuliskan jumlah bilangan dari yang terkecil hingga yang tertinggi dengan bantuan angka 0. Menuliskan bilangan dalam jumlah besar dengan menggunakan angka-angka yang demikian rumit seperti angka Romawi sangatlah sulit. Jumlah bilangan puluhan, ratusan, hingga ribuan dalam angka Romawi masih bisa dituliskan dan dihafal bentuknya. Namun, bila jumlah bilangan jutaan, miliaran, atau triliunan, tentu sangat sulit menuliskannya dalam angka Romawi. Karena itu, penemuan angka 0 ini memiliki arti penting dalam penghitungan dan penulisan bilangan. Angka 0 memiliki arti filosofi dalam diri dan kehidupan kita. Ketika kita mengartikan angka 0 sebagai kelipatan, maka 0 berarti titik tolak untuk melipat gandakan kemampuan kita dari hasil yang ingin kita capai, dari proses upaya yang kita pilih dalam menyikapi dan melakukan sesuatu. Upaya atau cara yang salah dapat menghasilkan kesalahan atau melipat gandakan kerugian. Demikian pula sebaliknya, ketika upaya kita benar atau baik, maka hasilnya adalah kebaikan yang berlipat dan kita menemukan banyak kebenaran. Dengan adanya angka 0, kita dapat mengenal nilai angka-angka lainnya. Angka 1 akan bernilai lebih besar jika diikuti angka 0 menjadi angka 10. Dalam skala 1 sampai dengan 10, angka 10 merupakan nilai yang sempurna. Angka 0 membuat angka 1 lebih bernilai, dan angka 1 bisa membuat angka 0 ada nilainya, yaitu 0 satuan. Hal ini menunjukkan arti bahwa sesuatu memiliki manfaat, dan kebermanfaatan itu bisa dinilai ketika sesuatu tersebut mampu mengisi kekosongan dan menutupi kekurangan. Tanpa memahami kekurangan, kita tidak akan menggali dan mencari serta memanfaatkan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan tersebut. Tidak akan ada yang sempurna tanpa adanya yang tak sempurna. Nilai manfaat inilah yang menjadikan sesuatu bermakna dan penting dalam hidup kita, hingga kita bisa menyernakan kekosongan tersebut. Jika kita resapi dan kita hayati, fungsi dan nilai kehidupan kita terletak pada kebermanfaatan diri kita. Kebermanfaatan atau kebergunaan kita dimulai untuk diri kita sendiri, keluarga, saudara, sahabat, masyarakat, bangsa dan negara, serta agama kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Angka 0 dalam sistem binary berarti tiada. Dalam filosofi agama, angka 0 dapat diartikan sebagai kembalinya diri terhadap penyucian jiwa dan ketulusan hati, sehingga 0 merupakan titik keikhlasan dan penyerahan, mengosongkan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Keikhlasan ini menjadi dasar tumbuhnya upaya untuk menjaga hati dari penyakit hati, mengikhlaskan hati untuk memaafkan dan menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam diri dan hidup kita
bahkan memahami kekurangan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, angka 0 memiliki arti dan peran penting dalam hubungan sosial kita, hubungan vertikal dan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berperan banyak dalam penghitungan dan perhitungan nilai materi dan keadaan yang kita hadapi. Kita mungkin sering mendengar istilah kembali ke titik nol yang dapat menggambarkan sebuah kondisi keterpurukan, musibah, hingga bentuk kepasrahan dan penyerahan atas kehendak terbaik yang maha berkehendak. Hal ini memberikan makna bahwa titik nol tersebut merupakan awal atau bahkan hakikat hidup manusia yang sebenarnya. Tidak memiliki apa-apa karena semua yang melekat pada dirinya hanyalah titipan semata-mata saat menjalankan peran kehidupannya. Dengan demikian, angka 0 memiliki arti dan peran dalam meningkatkan kehidupan rohani kita. Berkaitan dengan hal ini, angka 0 dapat kita artikan dan kita maknai sebagai kembalinya hati kepada kesucian, memulai kembali hubungan yang terbuka, saling memaafkan, dan berupaya untuk tidak saling menyakiti. Angka 0 memiliki esensi fitrah dan urgensi membuka maaf di hati, memperbaiki setiap kesalahan dengan sesuatu yang lebih berguna dalam mengelola hubungan interpersonal dan intrapersonal kita. Tidak salah jika kita persepsikan Ramadan dan Idul Fitri sebagai momentum untuk mengisapkan dan mengingatkan kita akan pentingnya mengembalikan kondisi hati dan jiwa kepada titik nol agar kita mampu memahami hidup dan hati kita secara utuh sebagai makhluknya sepanjang waktu yang diberikannya. Dalam penghitungan sehari-hari, angka 0 yang hadir berurutan merupakan sebuah kelipatan. Bisa berlipat makin kecil atau makin besar. Misalnya 0,1, 0,01, 0,01 dan seterusnya. Semakin banyak angka 0 di depan angka yang diikutinya, maka semakin kecil nilainya. Sebaliknya, semakin banyak angka 0 mengikuti angka di depannya, baik tunggal maupun tidak, maka semakin tinggi nilainya. Misalnya dalam sistem keuangan dan penilaian materi, angka 0 yang menempati 6 digit setelah angka 1 di depannya tentu lebih besar nilainya daripada 3 atau 5 digit di depannya. Hal ini menunjukkan arti bahwa angka 0 meskipun berarti kosong akan bernilai jika menyertai angka-angka lainnya dan membentuk sebuah kelipatan baik kecil maupun besar. Contoh sederhana, jika angka 0 dijadikan sebagai konstanta dalam apel dan jeruk, pada keadaan ini sebenarnya kejadian 0 apel dan 0 jeruk adalah suatu kejadian yang sama, yaitu bahwa di atas meja tidak ada benda yang dimaksud. Jadi pernyataan 0 jeruk sama dengan 0 apel. Lambang bilangan 0 bersifat lebih netral dibanding bilangan yang lain. Inilah logika yang tertanam dalam benak kita, bahwa lambang bilangan 0 mewakili sesuatu benda nyata yang tidak ada. Dunia material kadang-kadang menipu kita. Itulah anggapan mengapa Tuhan menurunkan wahyu kepada manusia, agar manusia berpikir dan tidak tertipu dengan kenyataan material. Keterbatasan manusia dalam berpikir adalah penyebab gagalnya manusia dalam memahami sebuah fenomena. Selain itu, kegagalan kita dalam memahami sebuah fenomena adalah akibat ketidaktahuan bahwa berpikir adalah perintah Tuhan yang secara berkesinambungan harus terus dilakukan. Penyebab stagnasi berpikir adalah akibat manusia merasa telah menemukan kenyataan dan dianggap kebenaran akhir. Kebenaran itu dianggap sebagai kenyataan yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Itulah dunia material yang sering menipu daya manusia. Hadirnya angka 0 membuat kita memahami arti penting 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga kita mampu menghargai, memahami, menyikapi kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari proses kehidupan yang dalam kondisi tertentu memiliki kebergunaan dan kebermanfaatan dalam menjalani kehidupan kita.